Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Prasetyo dari Politeknik Negeri Malang PSDKU Kediri. Nomor absen 17, kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang konduktor, isolator, dan semikonduktor. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada konduktor. Konduktor adalah zat yang bisa menghantarkan panas atau arus listrik. Konduktor mampu menghantarkan listrik dengan baik karena mempunyai hambatan jenis yang sangat kecil. Besaran tahanan ini dipengaruhi oleh jenis material atau bahan penyusunnya, hambatan, ukuran panjang, serta luas penampang bahan. Syarat-syarat bahan konduktor. Yang pertama, konduktivitas yang baik. Konduktivitas yang baik pada suatu bahan konduktor yaitu yang memiliki nilai hambatan jenis relatif kecil. Yang kedua, kekuatan mekanis yang tinggi. Bahan konduktor mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi sehingga dapat menghantarkan panas atau listrik dengan baik. Bahan dengan kekuatan mekanis yang tinggi memiliki partikel penyusun yang rapat. Yang ketiga, koefisien muai yang kecil. Bahan yang mempunyai koefisien muai kecil tidak akan mudah merubah bentuk, ukuran, atau volume akibat pengaruh dari perubahan temperatur. Yang keempat, daya termoelektrik yang berbeda antar bahan. Dalam rangkaian listrik, arus listrik selalu mengalami perubahan daya termoelektrik akibat adanya perubahan temperatur. Titik temperatur berkaitan dengan jenis bahan logam yang digunakan sebagai konduktor. Hal ini sangat penting untuk mengetahui efek yang ditimbulkan ketika dua jenis logam berbeda dipasang dalam suatu titik kontak. Yang kelima, modulus elastisitas cukup besar. Sifat ini sangat penting digunakan saat terjadi pendistribusian tegangan tinggi. Dengan modulus elastisitas tinggi, maka bahan konduktor tidak akan rentan mengalami kerusakan akibat tegangan tinggi. Berikutnya ada material yang digunakan untuk bahan konduktor. Material sendiri ada berbagai macam, contohnya perak, tembaga, emas, aluminium, besi, platina, dan air raksa. Namun, yang digunakan secara umum dan sering kita lihat adalah pertama, aluminium. Aluminium digunakan karena tidak bersifat sebagai korosif. Yang kedua, tembaga. Tembaga dipilih karena harganya cukup terjangkau. Selanjutnya ada pengertian isolator. Isolator adalah bahan atau benda yang sulit atau bahkan tidak dapat menghantarkan arus listrik serta panas. Sulitnya listrik atau panas yang mengalir pada isolator disebabkan karena elektron-elektron yang berada di dalam bahan isolator berada dalam kondisi yang relatif stabil. Akibatnya, elektron sangat sulit untuk terlepas dari ikatan inti atomnya sehingga arus listrik sukar mengalir dalam isolator. Isolator terbaik adalah isolator yang mampu mengisolir listrik atau panas sampai tidak terjadi kebocoran aliran. Salah satu contoh isolator terbaik adalah karet. Bahan ini sangat baik mengisolasi listrik maupun panas. Karet merupakan bahan yang bersifat kuat dan lentur serta elastis. Namun, karet juga bisa diubah menjadi keras atau kaku bila dicampur dengan kapur, belerang, dan sebagainya. Dalam penerapannya, isolator sering digunakan bersamaan dengan konduktor. Pada kabel listrik, isolator digunakan untuk membungkus kawat tembaga agar tidak terjadi sengatan arus listrik. Ada juga isolator selain karet, seperti kayu dan plastik.
Berikutnya ada jenis-jenis kabel. Jenis kabel pertama ada NYE. Kabel NYE memiliki ukuran yang cukup kecil, hanya sekitar 1,5 mm hingga 2,5 mm kubik. Dapat digunakan untuk instalasi lampu dan juga instalasi stop kontak. Bentuknya sendiri memiliki inti tunggal dan dilapisi oleh isolasi PVC. Kabelnya sendiri tersedia dalam warna merah, kuning, biru, dan hitam. Sayangnya, isolasinya yang tipis membuat kabel ini mudah cacat, tak tahan air, dan mudah didikit tikus. Berikutnya kabel NYEF. Kabel ini memiliki jenis yang fleksibel dan disertai penghantar tembaga yang berisolasi PVC. Keunggulan kabel listrik ini membuatnya cocok untuk instalasi panel-panel yang memerlukan tingkat fleksibilitas tinggi. Pilihan warna isolasi yang tersedia yaitu merah, biru, hitam, dan juga kuning. Kabel berikutnya yaitu NYY. Ini dilapisi dengan lapisan isolasi berwarna hitam dan memiliki 2 hingga 4 inti. Biasanya kabel NYY digunakan untuk instalasi kabel tanam karena memiliki lapisan isolasi yang lebih kuat. Lapisan isolasi yang ada pada kabel ini tak disukai tikus sehingga cocok digunakan untuk instalasi tanam. Berikutnya ada penjelasan tentang standar kabel untuk AC dan DC. Yang pertama, standar untuk kabel DC. Warna standar kabel untuk listrik DC. Warna merah digunakan untuk menunjukkan positif, warna hitam ditunjukkan untuk negatif, warna abu-abu atau putih digunakan untuk ground BC atau kabel tanpa isolasi. Ground ini ditanam ke tanah. Berikutnya, hitam ditujukan untuk phase 1, merah digunakan untuk phase 2, biru digunakan untuk phase 3, putih digunakan untuk netral, hijau atau kuning strip hijau digunakan untuk ground ditanam ke tanah. Tidak semua kabel elektrikal mengikuti warna kode di atas. Kebanyakan mereka menggunakan warna kabel merah sebagai penghantar phase, kabel hitam sebagai penghantar netral, dan kabel kuning strip hijau digunakan untuk grounding. Jadi intinya adalah sebelum memulai pekerjaan seperti penambahan instalasi listrik, pastikan terlebih dahulu arus listrik api atau phase, netral, dan ground dengan menggunakan test pen, tester, atau peralatan elektrikal lainnya, karena keadaan lapangan biasanya berbeda dengan teori. Berikutnya ada cara untuk membaca tabel AWG. AWG adalah kependekan dari American Wire Gauge yang diukur dalam satuan milimeter. Berikut adalah cara membaca tabel AWG. Saya akan menyontohkan AWG nomor 6. Diameter AWG nomor 6 adalah 4,1110 dengan luas penampang dalam milimeter kubik adalah 13,3000. Berikutnya AWG nomor 12. Diameternya 2,050. Berikutnya AWG nomor 13 dengan diameter 1,830 dan luas penampang dalam milimeter kubik adalah 2,6300. Jadi intinya adalah semakin kecil angka AWG, semakin besar juga kabel tersebut. Semakin besar angka AWG, semakin kecil juga kabel tersebut. Berikut merupakan gambar dari kabel AWG yang standar. Berikut contoh kabel AWG. Yang pertama ada kabel Belden 8471 dengan spek konduktor 16 AWG.
Isi kabel 2 konduktor, berarti masing-masing konduktor tebalnya 16 AWG. Yang kedua ada kabel speaker Canard 4S8 dengan spek konduktor 16 AWG. Isi kabel 4 konduktor, berarti masing-masing konduktor tebalnya 14 AWG. Yang terakhir ada penjelasan tentang bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan penghantar listrik yang tidak sebaik konduktor, akan tetapi tidak pula seburuk isolator, yang sama sekali tidak menghantarkan arus listrik. Pada dasarnya, kemampuan menghantarkan listrik semikonduktor berada di antara konduktor dan isolator. Akan tetapi, semikonduktor berbeda dengan resistor, karena semikonduktor dapat menghantarkan listrik atau berfungsi sebagai konduktor jika diberikan arus listrik tertentu, suhu tertentu, dan juga tata cara atau persyaratan tertentu. Jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Agar bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk bahan dasar komponen elektronika, bahan tersebut perlu dilakukan proses doping atau proses penambahan ketidakmurnian pada semikonduktor yang murni, sehingga dapat merubah sifat atau karakteristik listrikannya. Beberapa bahan yang digunakan untuk menambahkan ketidakmurnian semikonduktor antara lain adalah arsenik, indium, dan antimoni. Bahan-bahan tersebut sering disebut dengan dopan. Sedangkan semikonduktor yang telah melalui proses doping disebut dengan semikonduktor ekstrinsik. Penggunaan semikonduktor sendiri pada komponen-komponen elektronika aktif di antaranya adalah integrated circuit, transistor, dan dioda. Komponen-komponen elektronika yang terbuat dari semikonduktor merupakan komponen elektronika yang sangat sensitif dengan ESD atau electrostatic discharge. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dalam produksi setiap komponen-komponen tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.